Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11, khususnya 11 Busana dan 11 RPL. Kita kemarin sudah belajar mengenai kombinasi dan permutasi, dasar-dasar kombinasi dan permutasi, kemudian cara menghitungnya. Lalu bagaimana sebetulnya aplikasinya permutasi dan kombinasi pada kehidupan sehari-hari. Di sini Bunda Siti ada 4 contoh permasalahan yang akan kita kupas, yang nantinya akan kita pelajari dan tahu bedanya penggunaan antara permutasi dan kombinasi. Yang pertama, dari soal yang pertama, dari 40 siswa akan dipilih 3 siswa sebagai ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini tentukan banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk. Nah, ini dari 40 siswa akan dipilih 3 ya. Akan dipilih 3, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, sebelumnya kita pakai apa sih, permutasi atau kombinasi? Kita lihat penalarannya di sini. Nah, pada permasalahan ini dikerjakan menggunakan permutasi. Di sini disebutkan permutasi karena memperhatikan urutan. Posisi ketua, sekretaris, bendahara itu tidak mungkin dibalik. Jadi nalarnya seperti ini. Ini misalnya ada 3 ya, ada 3. Di sini ada 3 ilustrasinya, ada 3 orang, di mana ini sebagai ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, kondisi permutasi itu tidak bisa dibolak-balik atau memperhatikan urutan. Jadi ketika kita menyebut ketuanya si A, bendaharanya si B, sekretarisnya si B, kemudian bendaharanya si C, akan beda makna jika ketuanya si C, bendaharanya si A, terus sekretarisnya si B. Jadi akan berbeda makna. Jadi walaupun sama-sama isinya ABC, walaupun isinya sama-sama Adit, Brian, Citra, tetapi ketika posisinya sudah berbeda, maka kondisinya berbeda, itu dihitung banyaknya. Nah, itu yang menjadi ciri permutasi, itu dia ada sekatnya. Nanti ada contoh soalnya yang kita penggunaan permutasi itu, contohnya ya ini tentang ketua kelas, kemudian tentang juara. Jadi sudah disebutkan akan dibagi menjadi apa itu berarti sudah jelas ke permutasi. Jadi dia terbatas di situ saja. Oke, cara pengerjaannya, karena dia dipilih 3 dari 40, maka kita milihnya 40P3 atau kombinasi 3 dari 40. Kombinasi permutasi 3 dari 40. Oke, untuk caranya adalah NPR, berarti permutasinya N ini 40 faktorial per N min R, 40 min 3 faktorial. Cara pengerjaannya sama dengan cara pengerjaan yang di atas ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Silahkan dibuka lagi materi permutasi sehingga kita batas sampai 37 yang paling bawah. Akhirnya kita dapat 40, 39, 38. Jadinya 59, 280. Nah, untuk soal yang kedua, pada suatu tes seorang peserta hanya wajib mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Tentukan banyak soal yang banyak pilihan soal, banyak cara pengerjaannya, banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan. Nah, dari 8 dipilih 10 menggunakan permutasi. Bukan permutasi, ini menggunakan kombinasi ya. Menggunakan kombinasi, ini bukan permutasi tapi dia menggunakan kombinasi. Dipilih menggunakan kombinasi berarti 10C8. Kenapa bisa kombinasi, Bu? Apa bedanya dengan permutasi lagi yang ini? Jadi kalau kombinasi itu dari 8 itu tidak masalah. Kamu mau mengerjakan 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 itu tidak masalah. Urutannya tidak diperhatikan. Mau dikerjakan yang mana dulu tidak diperhatikan. Beda dengan tadi. Nilai 1, 2, 3 itu berbeda dengan 3, 2, 1. Kalau ini terserah. Mau kamu mengerjakan yang 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, atau dibalik itu tidak ada masalah. Cara pengerjaannya berarti 10 faktorial diper dengan 8 faktorial dikali 10 min 8. Ini sama pengerjaannya dengan yang kemarin, jadi hanya pemilihannya. Terus ini berarti 10 dikali 9 dikali 8 ini ya. Terus kalau kombinasi kita fokus pada penyebut yang paling tinggi, dijabarkan di situ. Jadinya adalah ini 10 kali 9. Sepertinya bukan 10 ya ini ya, 5 kali 9 harusnya. 5 kali 9 berarti nilainya adalah 45. Mohon ini bisa direvisi ya. Bukan 10 kali 9 tapi 5 kali 9. Kemudian nomor 3, dari 18 pengurus OSIS akan ditunjuk 5. Nah, ini juga 5 orang ini mau A, mau B, mau C yang ditunjuk dulu, misalnya 5 orang.
5 orang yang saya tunjuk dulu misalnya X, terus Y, terus P, terus Q, terus R. Kode wae atau sama aja kalau yang tak tunjuk pertama yang Q, yang tak tunjuk kedua yang R, yang tunjuk ketiga yang Z. Itu sama aja, dia tidak ngefek. Itu kombinasi. Dia 18C5. Pengerjaannya sama, fokusnya ada pada pangkat bilangan penyebut tertinggi, dipecah di situ. Oke ya. Dipecah di situ sehingga munculnya ini 5 faktorial kali 13 faktorial. Kita coret-coret-coret, munculnya adalah ini, berarti nilainya adalah 14.280. Nah, untuk soal nomor 4, ini caranya hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Dia sudah disebut, akan jadi 6, itu sudah ada plotnya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 8. Ini nggak boleh ditukar, atau ketika ditukar posisinya beda. Otomatis misalnya si A dapat juara 1, dia nggak mau jadi juara 2. Itu kondisinya berbeda. Nah, hal-hal seperti ini berarti A di depan dengan A di belakang itu berbeda. Itu namanya permutasi. Ini dikasihnya, jika juara satunya Doni, juara 2-nya Eros, juara 3-nya Vina akan berbeda makna jika juara satunya Vina, juara 3-nya Doni, juara 3-nya Eros, walaupun orang yang sama. Kalau kombinasi tadi mau dia dibolak-balik tidak akan jadi masalah karena dia tidak memperhatikan urutan. Berarti dari 20 orang berarti di sini 20P6. Oke ya. 20P6 berarti 20 faktorial diper 20 dikurangi 6 faktorial. Oke, ini juga coret-coret. Ini bukan 194 ya, 14 coret-coret. Munculnya adalah 27.907.200. Oke, caranya ini. Oke. Semoga dapat dipahami mengenai penjelasan aplikasi dari permutasi dan kombinasi. Sekian dari Bunda Siti. Jika ada pertanyaan dan ini nanti ada penugasan, silakan dibuat tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.